Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzarrin, ya Aba Dzarrin, la anta udwa fata'allama baban minal ilmi mu'mina bihi aw lam yu'man khairun laka min an tusalliya alfa raq'ah. Baginda Nabi memberikan saran, masukan kepada sahabat Abu Dzar. La anta berdua, sungguh di pagi-pagi fata'allama baban minal ilmi, kamu bisa belajar satu bab ilmu. Umila bihi aw lam yu'man, satu bab ilmu itu yang kamu pelajari, kamu amalkan atau belum bisa kamu amalkan. Khairun laka, itu lebih baik bagi kamu pahalanya min antusalliya, daripada kamu sholat al-farqatin 1000 rakaat. Jadi ilmu itu belum diamalkan, tapi sudah niat, belum diamalkan, itu pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Maka pagi hari ini kita di tanggal 22 Oktober ada istilah peringatan Hari Santri. Hari apa? Hari Santri. Santri itu bahasa Sanskerta yang punya arti orang-orang suci. Jadi santri itu artinya siapa? Orang-orang suci. Maka definisi santri itu mayyatasim bihablillahil matin wa yattabi'u sunnata rasulillahil amin. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan selalu mengikuti sunnahnya Rasulullah sepanjang hidupnya. Itu satu. Mayyatasim bihablillah, orang yang berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah di sini Al-Quran. Wa yattabi'u sunnata rasulillahil amin, dan hidupnya selalu mengikuti sunnahnya Rasulullah
kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi itu santri. Sampai cacat. Enggak, ada. Jajan. Jadi santri itu orang yang hidupnya ngamalkan Quran, ngamalkan sunnahnya Rasul. Maka santri itu harus bisa mencerminkan prakteknya Quran dan kehidupannya Rasul. Maka dikatakan orang-orang suci, maknanya suci perilakunya. Perilakunya itu cocok dengan Quran. Santri itu tidak teriak-teriak. Karena di dalam Al-Quran disebutkan orang yang berteriak-teriak itu disamakan seperti keledai. Di antara suara yang buruk dari segala macam-macam bentuk suara adalah di antaranya adalah suara ringkian keledai dan gonggong anjing. Anjing itu punya suara, dia berteriak kalau melihat setan. Anjing. Begitu juga keledai. Nah, orang yang dia suka berteriak-teriak, berbohong, dia tidak mencerminkan perilaku Quran. Disebutkan dalam riwayat, salah satu aswatin yuhibbuhallah. Salah satu aswatin. Ada 3 macam suara. Yuhibbuhallah. 3 suara ini dicintai Allah, disenangi Allah. Allah suka dengan 3 suara ini. Sautud diki. Yang pertama, suaranya ayam jago. Ayam jago. Jadi ayam itu dia dalam riwayat disebutkan kalau dia ayam jago berbunyi, maka ayam itu melihat malaikat. Jadi ayam jago berbunyi, dia melihat malaikat. Maka ada anjuran dalam agama, kalau kamu melihat, mendengar suara anjing dan suaranya keledai, berlindunglah kepada Allah dari segala macam-macam keburukan. Karena sesungguhnya anjing dan keledai itu bersuara melihat setan. Dan bila kamu mendengar ada ayam jago bersuara, berbunyi, memintalah kamu kepada Allah, minta rahmat. Sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Al-Imam Al-Ghazali, siapa? Ini hari santri ini, saya mau jelasin tentang santri, sifat-sifat santri. Penting supaya kamu jadi santri beneran. Jarang-jarang kan dengar suara ya. Sudah lama ndak bicara saya ya. Sudah 1 tahun ndak ngomong di depan kamu semua. Dengerin, jangan ada yang tidur.
Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesungguhnya suara ayam jago itu punya arti bahwasanya suaranya itu adalah Uzkurullah. Uzkurullah. Ayo kita bersuara seperti ayam jago. Uzkurullah. Semua. Uzkurullah. Itu bunyinya suara ayam itu. Ingatlah kepada Allah. Berzikirlah kepada Allah. Itu ayam. Jadi kalau ayam jago itu biasa berbunyi di waktu sahur. Sebelum subuh sudah berbunyi itu ayam. Jadi kalau ada santri waktu sahur masih ngorok, kata Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, aku heran kepada seorang santri yang pengen selamat punya derajat di sisi Allah, tapi malam tidur. Itu kata Imam Ahmad, bukan kata saya. Jadi ayam jago itu berbunyi sebelum subuh. Maka ayam jago itu disenangi Allah. Kenapa disenangi Allah? Karena dia selalu mengingati orang untuk ingat kepada Allah. Maka segala bentuk suara yang disuarakan makhluk, di mana suaranya ngajak orang ingat Allah, suara itu disukai oleh Allah. Termasuk suara adzan, disukai Allah. Sehingga adzan ini dalam Al-Quran disebutkan, man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Apa ada ucapan yang lebih baik daripada suara yang keluar dari mulutnya orang yang berucap, di mana suaranya itu ngajak orang taat kepada Allah? Gak ada. Suara yang terbaik dari suara yang bersuara adalah suaranya orang yang ngajak orang taat kepada Allah, mengingati orang, zikir kepada Allah. Jadi kalau orang jadi santri kok malam nggak tahajud, ini termasuk keistimewaan, keajaiban dunia yang ke-8. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim di sana disebutkan, likullin ila sa'wil ula harokatun, walakin azizun birrijali sabatu, faman talabal ula syahiral layali. Semua orang punya cita-cita pengen kedudukan yang tinggi. Tetapi cita-citanya itu sedikit yang sampai. Yang terwujud itu sedikit. Semua orang pengen jadi hafiz Quran, tapi yang jadi hafiz Quran sedikit. Semua orang pengen jadi ulama, tapi yang ngajinya selesai sedikit. Jadi kamu jadi santri, betah ngaji di pesantren saja, itu sudah bagian daripada tanda kewalian. Jadi tanda kewalian wali Allah adalah betah di tempat yang baik. Jadi kalau kita ini tidak betah di tempat yang baik, maka kata guru kita Almarhum Zairon, itu pertanda dipengaruhi oleh setan. Jadi betah di tempat yang baik itu tanda kewalian.
Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya ma membuk atin alal ardi ahabbu ilallah min majalisil ulama. Tidak ada tempat di muka bumi yang sangat dicintai oleh Allah, tempat itu melebihi tempat di mana tempat itu diduduki, dibuat majelis ilmu. Tanda kutip masuk di dalamnya pesantren. Jadi pesantren itu adalah tempat di muka bumi bagian yang dicintai Allah, tempat itu. Maka dikatakan pesantren. Pesantren itu tempatnya santri. Santri itu orang-orang suci. Suci amalnya, suci pribadinya, suci akhlaknya, suci omongannya, suci penglihatannya, pandangannya, telinganya, suci. Suci dari dosa. Matanya suci dari maksiat, telinganya suci dari maksiat, mulutnya suci dari maksiat, pikirannya suci dari maksiat, tangannya suci dari maksiat, telinganya suci dari maksiat, makannya suci dari maksiat. Jadi santri itu enggak sembarang makan. Santri itu selalu ngecek kehalalannya. Halal dimakan, tidak halal tinggalkan. Santri tidak asal mandang, tetapi selalu dia pikir, kalau saya pandang, kira-kira saya dapat pahala, dapat ridha Allah enggak? Kalau saya dapat murka Allah, buat apa saya mandang? Itu santri. Tidak asal dengar, tidak asal bicara, tidak asal megang, tidak asal make. Itu santri itu. Maka dalam hadis Nabi bersabda, al-mu'minu waqaf, al-mu'minuna waqaf. Orang iman itu waqaf, selalu berhenti sejenak sebelum bertindak. Jadi santri itu selalu berhenti sejenak sebelum bertindak, berhenti memikirkan apa sesuatu yang akan dia kerjakan. Sebelum bertindak, dia pikirkan. Memikirkan sesuatu yang akan dia kerjakan. Selalu dia berpikir, selalu, ini nguntungin saya di akhirat enggak? Ini saya diridhoi Allah atau tidak? Itu santri. Kemudian yang kedua, suara yang dicintai Allah adalah sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suaranya orang yang baca Quran. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwasanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, orang yang baca Quran, malaikat mencium kening. Qabbala al-malaikatu ma baina ainaihi. Malaikat mencium kening, tempat yang ada di antara kedua matanya. Sini, dicium oleh malaikat. Kening ini dicium oleh malaikat. Kalau orang itu baca Quran, keningnya dicium oleh malaikat. Kenapa malaikat mencium keningnya orang yang baca Quran? Karena orang yang baca Quran, suaranya itu dicintai oleh Allah. Jadi simbol kecintaan itu selalu mencium kening. Kalau ayah, ibu mencium kening anaknya. Nah, santri di pesantren itu tidak bisa dipisahkan dengan Quran. Hari-hari pegang Quran. Maka santri itu wali Allah. Orang-orang yang dicintai Allah.
Hari-hari baca Quran, hari-hari pegang Quran. Jadi kedudukan ini kadang kita tidak sadar bahwasanya suatu kemuliaan diberikan Allah, yaitu kita bisa kehidupannya selalu dengan Quran. Jadi suaranya orang baca Quran itu dicintai Allah. Maka kalau kamu bisa baca Quran, rasain. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Terima kasih ya Allah, Engkau beri saya petunjuk sehingga saya bisa baca Quran ini. Sungguh saya tidak akan bisa baca Quran ini kalau bukan karena petunjukmu, hidayah. Maka kita hari-hari pegang Quran. Quran itu kita pegang dapat pahala. Kita mendengar orang baca Quran, yang mendengar itu dapat pahala. Mata kita melihat Quran, pahala. Telinga kita mendengar suara Quran, pahala. Mulut kita membaca Quran, pahala. Otak kita memikirkan Quran, pahala. Kaki kita melangkah menuju tempat halaqah Quran, pahala. Tangan pegang Quran, pahala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika Quran nempel di badan kita, jadi mulia kita. Ada rehal, mija. Ada mija. Ada apa? Mija. Rehal. Tahu rehal? Kalau orang tidak punya wudhu, pegang rehal dalam keadaan di situ tidak ada Quran, nggak masalah. Tapi kalau Quran ada di atas rehal itu, kamu pegang rehalnya, dosa kamu tidak punya wudhu. Masya Allah. Coba kamu renungin itu. Mija Quran. Mija Quran. Kamu nggak punya wudhu, pegang mija itu, kalau ada Quran di situ, nggak boleh. Harus punya wudhu kamu. Walaupun tidak pegang Qurannya, tapi pegang mija. Tapi kalau di situ tidak ada Quran, walaupun kamu tidak punya wudhu, nggak apa-apa. Rehal saja itu. Kamu nggak punya wudhu, kau pegang, nggak apa-apa. Tapi kalau ada Quran di situ, udah boleh. Maksudnya apa? Begitu mulianya suatu tempat ketika ada Quran di situ. Wah, ini kamu belum pernah merenungin kayak gini, ini gimana mau semangat ngaji? Orang kok ngapal Quran, belajar Quran, kok biasa-biasa? Waduh, ini bahaya. Coba kamu bayang, kamu renungin. Quran ya, Quran. Ketika bertempat di suatu tempat, maka tempat yang ditempati Quran menjadi mulia. Mija tadi rehat. Kalau tidak ada Quran di situ, kamu pegang nggak punya wudhu, tidak apa-apa. Tapi kalau di situ ada Quran, kamu mau megang harus punya wudhu. Itu menunjukkan apa? Betapa mulianya rehal tadi ketika ada Quran di situ. Maka dalam hadis Nabi bersabda, alladzi laisa lahu fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Alladzi orang laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an, yang di dalam mulutnya, otaknya, dirinya tidak ada sedikit pun hafalan Quran, kal baitil kharib. Dia sudah seperti rumah hantu. Rumah yang dipenuhi dengan setan. Orang alladzi laisa lahu fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang dia tidak punya hafalan Quran sedikit pun, dia seperti rumah yang dipenuhi dengan hantu.
Masya Allah. Maka kita ngapal Quran nih. Ini ngangkat derajat ini. Quran itu termasuk Quran surat Al-Fatihah. Kita hafal. Qul wallahu ahad. Kita hafal. Apalagi sampai 30 juz. Masya Allah. Apalagi sampai 1 juz. Masya Allah. Jadi semua yang duduk di sini ini santri yang punya hafalan Quran. Walaupun masih ngapal lapat-lapat Quran yang ada di Iqra itu. Maka sesuatu itu ngangkat derajat kamu harus ada hubungan yang baik dengannya. Quran yang ngangkat derajat kamu harus punya hubungan yang baik dengan Quran, yaitu jaga adab dengan Quran. Ustadz kamu yang dengannya kamu bisa mengenal ilmu-ilmu, mengajarkan kamu tajwid, tauhid, itu kamu harus punya hubungan yang baik dengannya. Maka dalam Ta'limul Muta'allim disebutkan mahurima man hurima illa bitarkil hurmah. Mahurima man hurima. Seseorang itu tidak terhalang menjadi mulia kecuali sebabnya tidak memuliakan sesuatu yang menyebabkan dia mulia. Jadi kalau ada santri tidak punya adab dengan gurunya, maka dia jadi hina. Jadi hilang barokah ilmunya, itu terputus. Maka Quran ini cita-cita kita. Jadi orang-orang habis Quran, pesantren. Kalau sekarang kita masih di dunia ini, terasa belum ada manfaat. Manfaat ngapal Quran itu belum ada. Sehingga kamu tidak semangat. Sehingga tidak semangat, gairahnya kurang. Tapi kalau orang sudah mati, di sanalah betapa manfaatnya Quran di sana terasa. Kemudian yang ketiga, wa sautul mustaghfirina bil ashar. Suaranya orang yang istighfar di waktu sahur. Suaranya orang yang istighfar di waktu sahur. Itu dicintai siapa? Suaranya ayam jago, suaranya orang yang baca Quran, suaranya orang yang istighfar di waktu sahur. Istighfar di waktu sahur itu orang istighosah itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kamu kok nggak mampu ikut istighosah itu satu keburukan, kekurangan, kehinaan. Bagi seorang santri itu, kalau nggak ikut istighosah itu satu kekurangan yang sangat besar. Nah ini direnungin ini, dipikirkan ini. Bukan hanya sekedar didengar. Kalau sekedar didengar, ya sekedar didengar. Tidak menyebabkan perubahan. Tapi kalau setelah mendengar, kemudian dia ingin diamalkan, kemudian timbul amal, nah disitulah terjadi perubahan. Maka santri hari-hari 24 jam di pesantren dalam kondisi amal yang diatur, mulai daripada tidur sampai tidur kembali. Aktivitasnya itu aktivitas yang tersusun. Untuk itu hari santri mengingatkan kita
untuk mengenang, meneladani semangat jihad para santri dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena pada tanggal 22 Oktober ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah mengiklankan hukum jihad di waktu itu memerangi Belanda. Disitulah dikenang Hari Santri. Maka santri ini termasuk ikut andil besar di dalam perjuangan ini. Jadi 22 Oktober 1945 di Surabaya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, Kiai Hasyim Asy'ari ini termasuk gurunya Kiai Mahmud. Kiai Mahmud ini ayahnya Kiai Uzairon. Jadi Temboro itu dengan Tebuireng Jombang itu ada hubungan. Dulu Kiai Mahmud ngajinya di sana. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945 mengumumkan bahwa perang hukumnya wajib. Mengusir Belanda. Maka seluruh santri ikut berjuang. Tidak punya senjata. Senjatanya Ayatul Hirzi. Sehingga Ayatul Hirzi tadi senjatanya zikir, Ayatul Hirzi ditiup di janur kuning, ditali di kepala, maka musuh tidak bisa melihat. Ditiup di bambu runcing, maka bambu runcing jadi sakti. Ditiup di janur kuning, dililit di kepala, jadi sakti. Gak kelihatan musuh. Nah, akhirnya musuh yang pakai senjata begitu itu, kalau dia tidak melihat sasaran, mau nembak apa itu? Maka santri-santri tidak kelihatan oleh musuh. Maka para santri tinggal menusukkan bambu runcing itu di mata-mata kepala Belanda. Sehingga menang. Bung Tomo di Surabaya bersuara takbir, Allahu Akbar. Maka pasukan Belanda pada lari terpilih-pilih. Maka amalan pesantren itu bagian daripada persiapan perang. Wa a'iddu mastata'tum min quwwah. Persiapkan semampumu, kekuatanmu untuk menghadapi serangan. Mungkin sekarang belum ada serangan, kelihatannya Ayatul Hirzi itu kamu baca biasa. Tapi nanti kalau terjadi perang, orang yang biasa istiqomah baca Ayatul Hirzi itu, nah, nanti jadi wali. Tapi yang Ayatul Hirzinya ngantuk-ngantuk, nah itu nanti ditembak sama Belanda. Maka santri itu harus semangat. Tidak boleh. Santri itu sholatnya berjamaah. Santri itu hidupnya beradab, makan pakai adab, tidur pakai adab. Santri itu apa-apa doa, masang baju doa, masang sandal doa, masang celana doa.
Nggak apa-apa doa. Jadi santri yang sebenarnya itu dia itu prakteknya wali Allah. Santri yang sebenarnya. Tapi ada santri yang tidak sebenarnya. Jadi kalau ada yang asli, selalu ada yang KW, yang palsu. Kalau ada yang asli, maka pasti ada yang palsu. Replika. Tahu replika? Tidak asli. Maka kalau santri yang asli itu bisa menggetarkan aras. Apa? Menggetarkan aras. Santri itu kalau asli, maka ketika dia berdoa nangis menyebabkan bidadari rindu ingin berjumpa dengan Allah. Jadi kalau santri itu hari-hari nangis, bukan hari-hari ngeler. Jadi kalau santri itu nangis, dirinduin bidadari. Tapi kalau santri itu ngiler, dikecup gendruwo. Masya Allah. Maka santri itu apa-apa doa. Mau tidur doa. Apa-apa doa. Diajarin santri itu apa-apa doa. 24 jam. Coba kamu tengok, rasain. Apakah di pesantren ini kamu diajari dalam keadaan pengangguran? Enggak. Tengok kamu itu. Program 24 jam. Ya kan? Jam sekian bangun, mandi, tahajud, istighosah, nunggu subuh dengan ngaji, kemudian adzan subuh, persiapan subuh berjamaah, dilanjutkan Ayatul Hirzi, ngaji lagi, persiapan, masuk kelas tahfidz, kemudian makan, qailulah, tidur, zuhur, adzan berjamaah, subuh, terus begitu 24 jam. Apa ada program yang lebih istimewa dibanding pesantren? Tidak ada. Jadi kalau ada orang tidak suka dengan program pesantren, maka sesungguhnya yang tidak suka dengan suara azan itu adalah setan. Maka yang tidak suka dengan program kebaikan itu hanyalah setan. Jadi kalau kamu itu suruh program nyelinap, introspeksi. Maka di pesantren kamu ngaji Quran, sholat berjamaah, apa-apa diajarin adab, makan dengan adab, cuci tangan, bismillah, tangan kanan, doa. Dimulai dengan doa, ditutup dengan doa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ditutup dengan doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana jalana minal muslimin. Begitu juga tidur, dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Masuk WC dengan doa, keluar dengan doa, masuk masjid dengan doa, keluar dengan doa, masuk rumah, masuk dengan doa, keluar. Itu santri. Santri itu tidak melanggar. Kalau suka melanggar, dia santri yang tidak asli. Kalau santri yang tidak asli, maka dia bukan santri, tapi ikut duduk, ikut tidur, ikut makan dengan santri. Apakah masih ada manfaatnya? Ada. Tetapi sedikit. Untuk itu hari ini 22 Oktober 2020.
mengingatkan kita kepada hari santri ini, maksudnya supaya para santri introspeksi diri bahwa di pesantren itu bagian daripada perjuangan. Kamu kalau nggak sadar nanti ya ikut ngaji tapi nggak program, selesai juga daurah tapi jadi ustadz KW, nggak jelas, suruh baca kitab nggak bisa, suruh ngaji pletot-pletot, akhirnya rugi, nyesel. Jadi begitu juga. Jadi yang rugi nyesel itu bukan hanya pedagang saja, pedagang rugi nyesel nggak dapat untung malah untung, modalnya habis. Itu juga santri. Sehingga dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan santri yang tidak belajar sungguh-sungguh di pesantren sehingga tidak bisa diharapkan keberhasilannya dalam ngajinya, hukumnya haram minta uang kepada orang tuanya. Jadi santri kalau nggak sungguh-sungguh di pesantren, hukumnya haram minta uang kepada orang tuanya. Sehingga kalau dia minta uang kepada orang tuanya, maka dia seperti orang makan duit haram, sehingga hati santri kalau beling di pesantren, dia susah ngajinya, tertutup mata hati. Jangan. Tapi kalau di sini nggak ada. Di sini santri alhamdulillah semua sungguh-sungguh layak minta uang kepada orang tuanya untuk bayar bulanan. Nah, kalau nggak layak, kamu mestinya kalau nggak layak harus bekerja. Maka kita harus introspeksi diri, saya ini layak nggak ya minta uang sama ayah dan ibu. Kalau layak, minta. Kalau nggak layak, jangan. Kunci motor. Pakai motor start dari. Itu bukan kata saya. Jadi kenapa santri yang dia itu tidak sungguh-sungguh di pesantren haram minta uang kepada orang tuanya? Karena itu bentuk penipuan. Menipu orang tuanya. Kamu kan ditaruh di pesantren supaya ngaji. Kalau kamu ngaji, layak minta duit. Tapi kalau kamu nggak ngaji, nggak layak. Nah itu maksudnya. Sehingga orang tuanya mengira kamu ngaji, ternyata kamu main. Maka introspeksi diri. Ini maksudnya itu introspeksi diri. Maka segala bentuk akad yang tidak sesuai dengan akad itu menjadi batal. Ayah kamu nganter ke sini supaya kamu ngaji jadi santri. Kalau kamu tidak ngaji, berarti kamu tidak jadi santri. Maka kamu batal akad dengan orang tuanya. Maka biasanya santri yang seperti itu susah ngaji. Jadi kalau kamu susah ngaji itu kalau ngapal hilang-hilang. Oh, mungkin makanan saya ini, saya kayaknya nggak tertib nih di pesantren. Kalau tertib di pesantren itu masya. Nah ini pesantren. Jadi pesantren itu berbeda dengan fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, fakultas apalagi pertanian, sekolah otomotif, ngerakit motor, ngerakit mobil, beda. Kalau pesantren itu berbeda dengan itu.
Maka disebutkan segala fadilah-fadilah yang ada dalam hadis berkaitan dengan ilmu itu hubungannya dengan ilmu yang ada kaitannya dengan pertanyaan di alam kubur tentang tauhid, marrabbuka, mannabiyuka, madinuka, tentang Islam, ilmu agama. Jadi kalau ilmu dunia tidak ada fadilahnya di situ. Karena itu bukan ilmu, itu seni. Jadi ilmu hakikatnya ilmu itu yang ada hubungannya dengan pertanyaan di alam kubur, ilmu agama. Kalau dipelajari dapat fadilahnya ilmu. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan agama, ilmu dunia, maka itu sebagian ulama mengatakan tak masuk dalam apa yang ada dalam hadis berkaitan dengan keutamaan ini. Maka di antara hadis pesan Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, la antahu dua fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalli mi'ata rakaah. Wahai Abu Dzar, kau pagi-pagi belajar satu ayat yang bersumber dari Al-Quran, ilmu yang bersumber dari Al-Quran, itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kalau satu bab 1000 rakaat. Maka kita renungin program 24 jam di pesantren ini kita renungin supaya kita jadi santri yang berkualitas, santri yang bermutu, santri yang sesuai dengan harapan orang tua, harapan ustadz-ustadz, harapan masyarakat. Karena kamu nanti yang akan jadi panutan-panutan umat di masyarakat. Jadi yang sekarang ini kecil, nanti jadi orang besar. Yang sekarang besar, jadi mati. Jadi ahli kubur. Nah, kamu sekarang kecil-kecil, Masya Allah. 10 tahun yang akan datang, kamu sudah jadi kiai-kiai, ustadz-ustadz. Masya Allah. Jadi habis-habis Quran, panutan di masyarakat. Iya. Yang dulu hidup sekarang mati. Itu kalau diperkirakan dengan panjangnya umur. Tapi kematian selalu datang tidak memandang umur. Tetapi harapan kita itu bagaimana kita ini bisa menjadi penerus, menjadi generasi orang-orang setelahnya, pengganti yang sesudahnya. Ada Al-Imam Asy-Syafi'i, ada Al-Imam An-Nawawi, ada ulama-ulama yang sekarang sudah wafat. Tapi ada penerus-penerusnya, terus keilmuannya masih sambung. Nah, kehidupan itu seperti itu. Maka hari santri itu bukan hanya diperingati istilah apa begitu, tapi ya mengingatkan kita kepada posisi kita itu jadi santri, orang-orang suci, orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, itulah orang-orang yang suci tadi, mulia. Apa saja ada kaitannya dengan santri, maka jadi mulia. Pakaian santri, pakaian yang mulia. Makanan santri, makanan yang mulia. Sehingga disebutkan ma min buq'atin yusalla fiha aw yudhkaru fiha ismullah illa istabsyarat bidzalika ila sab'il aradin wa tafur ala ma haulaha min al-buqa.
Nggak ada tempat di muka bumi yang digunakan untuk sholat, digunakan untuk zikir, melainkan tempat itu bergembira. Sampai tempat itu bergembira 7 lapis bumi ke bawah. Ila sab'il aradin. Wa fakhura ala ma haulaha min al-biqa. Tempat itu bercerita kepada tempat-tempat yang ada di sekelilingnya yang tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk zikir. Begitu juga makanan yang dimakan santri. Itu bergembira. Pakaian yang dipakai santri itu bergembira. Maka seluruh apa yang kaitan ada hubungan dengan santri kita jaga. Kan itu akan mendoakan kebaikan untuk kita kalau kita berbuat baik dengan dia. Pakaiannya dicuci, dijemur, dijaga kebersihannya. Kalau jatuh diambil, jangan sampai pakaian kita berceceran, menjadi sampah, busuk di mana-mana. Maka pakaian-pakaian itu akan melaknat. Ya Allah, jangan kasih dia ilmu ya Allah. Saya aja pakaiannya nggak dijaga ya Allah, apalagi ilmumu. Akhirnya jadi orang yang nggak paham-paham gara-gara didoain oleh pakaiannya yang berceceran di mana. Kita kadang nggak berpikir itu. Nasinya kalau santri makan, maka nasi itu nasi terbaik, nasi yang dimakan santri. Masya Allah, santri itu pokoknya orang-orang mulia. Siapa yang memuliakan santri dimuliakan Allah. Siapa yang merendahkan santri direndahkan oleh Allah. Maka kita harus di pesantren ini sama-sama saling memuliakan, menghargai, menghormati. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua, menghargai yang sebaya, memuliakan ulama. Di pesantren nih, ulamamu siapa ya ustadz-ustadznya? Kamu muliakan. Menghormati yang tua, kakak kelasnya. Menghargai yang sebaya, yang satu letting seumuran. Menyayangi yang muda, yang lebih kecil saya. Memuliakan ulama, ustadz-ustadznya kamu jaga adab. Nah kan kamu jadi santri beneran itu. Jadi santri di pesantren itu memuliakan ulama. Apa? Memuliakan ulama. Siapa ulama kamu? Orang yang ngajar ilmu kamu itu ulama. Kamu muliakan. Kamu muliakan gurumu, Allah muliakan kamu. Memuliakan di sini dengan apa? Dengan menjaga adab, sopan santun, nurut, manut arahannya, memuliakan. Kemudian menghormati yang tua, kakak kelas kamu. Kelas di bawahnya menghormati kelas yang di atasnya. Menghargai yang sebaya, yang satu kelas saling menghargai. Menyayangi yang muda, yang kelas di bawahnya kamu sayangi. Sehingga timbul kerjasama yang baik. Saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, kemudian saling memuliakan. Itulah santri. Cukup? Ada yang mau bertanya? Kate. Kalau kate saya yang bertanya. Kamu berdiri. Berdiri. Saya tanya. Tadi ada 3 suara sangat dicintai Allah. Suara apa aja itu? 1.
Jawab. 3 suara tadi apa? Keras. 1. Jago. Yang kedua? Nah, enggak ingat. Katanya sudah bisa. Ayo kau. Hau. Ayo kamu. 3 suara dicintai Allah. Yang pertama suara yang kedua baca Quran. Yang ketiga suara istighfar di waktu duduk. Ulangin. Itu sahur subuh. Kamu kata Imam Al-Ghazali, apa makna dari suara ayam jago? Yang lain diam enggak usah. Pegang. Harus tahu. Uzkurullah. Tahu, ngapa malu? Jangan malu dengan menyampaikan yang hak. Santri itu malu kalau maksiat, malu kalau nggak masuk kelas, malu kalau banyak makan, malu kalau banyak tidur. Itu kalau menyampaikan ilmu jangan malu. Katimul ilmi yal'anuhu kullu syai'. Oleh sini. Sendiri. Santri itu orang suci. Apanya yang suci? Tadi Ustadz bilang yang suci itu apa? Ayo. Apanya yang suci? Bersih dari dosa. Yang bersih apanya? Tadi Ustadz nyebut apa aja? Hatinya, terus mulutnya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya. Ya? Kamu mau jadi santri? Harus suci. Kalau nggak mau, ya main-main. Ini Ustadz nih ngomong serius. Kamu mau? Kayak anak kecil. Itu nggak serius. Insya Allah, jalan. Mau. Serius. Itu orang nggak serius. Coba kamu. Kenapa kamu ngajinya nggak sungguh-sungguh? Karena masih banyak makan perkara yang nggak boleh di pesantren. Makan sana. Kamu itu nyusahin diri kamu sendiri. Dianggap biasa-biasa. Pulang nggak izin. Kalau pulang terlambat. Itu dianggap biasa kamu. Kalau di pesantren, orang tua kamu itu ya gurumu. Kalau di rumah, orang tua kamu ya ayahmu. Jangan gosok. Pakai sandal orang. Pakai celana dalam orang. Pakai sabun orang.
makan makanannya orang. Bagaimana mau pinter? Masuk koperasi ngambil 10 bayar 5. Gimana mau pinter? Jadi harus santri itu suci. Apanya yang suci? Ujung rambut sampai ujung kaki. Maka santri diajari adab-adab. Aktivitas santri seluruh dengan memulai dengan doa, ditutup dengan doa. Ini saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan Hari Santri. Insya Allah habis ini akan kita lanjutkan dengan mengisi dengan hari-hari yang indah, main tarik tambang, main bola, loncat-loncat, lari-lari, makan makanan. Ada lomba masak enggak? Oh, udah kata. Makan kerupuk enggak ada. Kalau ada nanti makan kerupuk jangan mau ya. Itu ngabisi waktu. Lomba ada? Lomba sholat berjamaah ada? Nggak ada. Lomba mengaji, lomba tidur pakai adab tuh perlu dilombain. Lomba jadi khotib Jumat, lomba jadi qori internasional ada, lomba ngapal Quran ada, lomba karung nanti kalau ada yang lucu jangan diketawain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah gitu. Ya, jangan ketawa. Tadi sudah dikasih tahu oleh Ustaz, suara teriak tidak layak bagi santri. Enggak bagus itu. Biasa ya santri. Itu kelihatannya baik, tapi kalau yang bersuara santri langsung rendah dalam pandangan malaikat. Sebenarnya malaikat tuh pengen nabok gitu. Cuman takut kalau ditabuk malaikat mati kan kasihan gitu. Jadi harus introspeksi diri, taubat biar jadi orang yang bertaubat. Jadi kalau ada orang hidup di dunia ini enggak taat, itu malaikat Israel itu gemes sekali itu. Malaikat pencabut nyawa itu gemes melihatnya. Oh, ini orang matinya tinggal sehari masih aja enggak sholat. Oh, gitu. Gemes itu malaikat Israel itu. Termasuk malaikat Israel itu gemes kalau ada santri itu hari-hari ngorok baik. Kamu yang juga sadar begitu kata Israel itu mau ditonjok, cuman kasihan dia nih tengoknya santri. Jadi kamu beruntung dari sana. Lomba make sorban, itu nanti dibuat perlombaan make sorban. Lomba make celana, itu ada perlombaan tuh gimana cara masang celana yang benar. Masang celana itu dalam keadaan duduk apa berdiri? Berdiri katanya. Berdiri apa duduk? Duduk apa berdiri? Duduk. Kaki kanan dulu yang masuk apa kaki kiri? Kanan. Ngelepasnya kiri. Masang sandal itu duduk apa berdiri? Duduk. Nah itu. Diadab. Ya? Adab. Masya Allah.
Insya Allah perlombaan ini akan kita mulai dengan kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat, harus tertib. Waktunya pagi sampai 9:30 sudah selesai. Habis itu dilanjutkan makan. Setelah itu qailullah. Nanti siang dilanjutkan lagi perlombaan. Dimulai jam berapa siang? Ustaz Umar. Habis itu habis sholat langsung sampai jam 3:30 lah ya. Jangan jam 4 nanti 3:30. Nanti kemudian sholat asar, ngaji sore, malam manzil. Malam manzil? Masih perlombaan juga manzil. Setelah manzil, setelah maghrib, manzil lebih isya, lomba lagi. Malam sampai jam berapa? 9:30, maka jam 11 sudah tidur semua. Kamu tertib aja. Kalau kau tertib mudah, pasti mudah, pasti mudah. Tapi kalau kamu nggak mau tertib, kamu nyusahkan dirimu sendiri. Maka selama beberapa hari ke depan itu nanti sungguh-sungguh bagaimana perlombaan ini adalah latihan-latihan, gambaran-gambaran seperti jadi khotib. Maka kamu sungguh-sungguh seperti khotib beneran. Ada perlombaan pidato, tausiah ada ya. Nah, perlu dibuat juga perlombaan jadi MC itu nanti. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu, ada apa ini, Ustaz Umar? Ah? Ah? Foto bareng. Oh, foto bareng. Iya, foto bareng. Nah. Itu gimana? Megang semua ya. Langsung ngadep sana dulu, ngadep sana. Ngadep sana. Duduk dulu. Nanti kalau suruh berdiri, berdiri. Ini di depan kah? Hah? Ininya harus ini, yang ini depan. Yang depan. Berdiri aja di belakang. Belakang. Pindah ke belakang aja, belakang. Sini pindah sini, belakang. Gini semua tangannya. Kena semua kanan kiri. Ininya kena tak? 1, 2, 3. Sudah. Korbannya hari itu. Ini masih ini kan?
Ini santri-santri di Al-Fatah Betung Banyuasin. Apa kabar semuanya?